Kita kembali akan berbincang pemirsa bersama dengan Ibu Syarmila Yahya, Ketua Komite Tetap dan Koperasi Kadin Indonesia. Ibu Syarmila, pemerintah menargetkan pada momen libur Lebaran tahun ini, dana atau perputaran perekonomian akan bisa mencapai 72 triliun rupiah. Ini adalah angka yang besar setelah pandemi melanda kita 2 tahun lebih gitu ya. Bagaimana agar 72 triliun rupiah ini benar-benar bisa terserap oleh UKM? Ya, Mbak Prisha, ini 72 triliun ini sangat wajar dan menurut saya lebih bahkan ya kalau melihat animo masyarakat yang hari ini aja mulai pergerakan pulang kampung itu kita udah bisa lihat dari mulai tanggal 26 yang lalu ya, tanggal 26 April itu kita udah sibuk orang pulang kampung. Jadi libur nasional itu tepatnya tanggal berapa ya Mbak Pusat? Tanggal 28 ya kemarin ya. Tanggal 29, Ibu. Oh, 29 ya. Oke, tanggal 29 karena biasanya udah tanggal 28 udah pada pengen pulang semuanya gitu. Oke, tanggal 29 sampai nanti kerja lagi tanggal 9 Mei. Jadi luar biasa kalau kita hitung itu hampir 10 hari ya libur. Kalau satu hari income di negara kita itu perputaran uangnya berapa triliun gitu ya. Jadi akan luar biasa ini menurut saya. Jadi itu kemungkinan terjadi. Nanti kita bisa coba analisa kembali. Satu hari perputaran uang di Indonesia itu berapa sih, Mbak, untuk transportasi? Oke. Tuh, Dikali itu 10 begitu ya, karena kan iya 10 dikali hari. 10. Jadi Bu Prisa nih punya PR lagi IDX Channel, coba analisa transportasi berapa, hotel berapa, ini semua satu hari itu sebenarnya transaksi di Indonesia itu berapa ya total dari seluruh transaksi itu menarik sih. Ibu melihat akankah transaksi harian di momen kali ini akan lebih signifikan dibanding sebelum pandemi 2019? Enggak, tidak ya. Jadi kalau sekarang ini tidak seperti sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi, saat pandemi, sesudah pandemi yang kita anggap hari ini adalah sesudah pandemi lah kita anggap karena sudah ada booster ketiga ya, udah hampir semua masyarakat sudah penerima booster ketiga itu. Nah di suasana yang sekarang ini mereka lagi recovery, yang biasanya expand misalnya 1 juta sekarang saatnya dengan 500.000 begitu. Jadi ada penurunan dari yang tahun sebelumnya adalah 50%. Cuman saja sekarang ini mereka akan expand itu untuk mengeluarkan biaya-biaya untuk yang paling hemat gitu. Biasanya naik pesawat, tapi karena sekarang banyak sekali pemerintah udah bikin tol, jalan bagus-bagus, mereka banyaknya naik kendaraan umum naik jalan darat ya gitu. Mobil rame-rame itu penurunan seperti itu akan kejadian seperti itu. Jadi akan perubahan yang tadinya naik pesawat sekarang akan banyak yang naik kendaraan darat gitu. Oke, Ibu sendiri melihat setelah momen Lebaran ini lewat, proyeksi untuk UMKM di tahun 2022 apakah semakin akan melesat dan kira-kira faktor pendukungnya itu apa? Oke, saya yakin Bu Prisa setelah pulang Lebaran mereka akan melesat kembali dan akan meningkatkan omset sampai 60%. Kita lihat sama-sama ya, kita lihat nanti sama-sama setelah Lebaran ini mereka akan meningkatkan omsetnya sampai 60% yang sempat mereka turun bahkan sampai 50% ya waktu pandemi COVID-19 itu. Jadi mereka akan naik satu grade di mereka. Jadi pernah turun 50% dan sekarang akan naik menjadi 60%. Oke. Dan apa kontribusinya? Yang pertama adalah setelah pandemi COVID-19 ini banyak banget stimulus-stimulus, diantaranya adalah digitalisasi. Pemerintah membuat program digitalisasi yang luar biasa sehingga memudahkan banyak sekali laporan kepada kami selaku ketua kontak tuh berjualan melalui digital. Kalau udah ketemu kliknya itu luar biasa indahnya. Dan alhamdulillah cost jadi murah, lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif sehingga bisnis ini akan lebih kencang dan pemasaran dari produk-produk itu bisa menjangkau semua wilayah sehingga transaksinya lebih besar. Itu satu. Yang kedua, pemerintah juga tadi di awal IDX Channel ini tadi menyatakan bahwa Pak Menteri Koperasi juga mendukung bagaimana perputaran pergerakan program produk-produk lokal ya yang agar bisa diakses. Karena apa? Sekarang ini kita sudah banyak masalah di transportasi dari import ke lokal. Jadi banyak masih masalah di dunia tentang distribusi. Oleh karena itu
mau nggak mau para UKM dan koperasi juga ini mereka umumnya melakukan substitusi import. Jadi banyak sekali produk-produk yang tadi semulanya import sekarang diproduksi di lokal, dan memang menjadi keharusan, keniscayaan produk-produk lokal yang akan menjadi memimpin leading di negeri kita. Contohnya tekstil hari ini ya. Tekstil selama ini banyak sekali impor dari luar negara gitu. Nah sekarang kejadian alhamdulillah sekarang kelihatan sekali tekstil Indonesia sudah mulai bergerak, dan tenun-tenun lokal itu sudah mulai bergerak. Alhamdulillah menjadi tren, menjadi lifestyle di negeri kita. Nah ini dua hal yang saya lihat adalah substitusi impor, kemudian juga tadi dari gerakan dari pemerintah melalui digitalisasi, dan juga ada pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah melalui LKPP ya, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah juga untuk menstimulus ini. Gitu.